Setelah kita berhasil membuat, register atau endpoint register pada video sebelumnya, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat sebuah endpoint untuk login yang nantinya endpoint tersebut akan mengembalikan sebuah token, yang token itu akan kita gunakan untuk mengakses, endpoint-endpoint yang butuh autentikasi dan juga otorisasi. Nah, untuk proses generate tokennya saya akan menggunakan JSON Web Token dan di sini untuk library yang saya gunakan, saya menggunakan, library Firebase/PHP JWT. Nah, hal pertama yang, akan saya lakukan adalah menginstal library-nya dengan menggunakan, perintah atau komen composer require Firebase PHP JWT. Nah, kita akan menggunakan bantuan dari composer untuk menginstal library-nya atau package-nya. Di sini saya akan langsung, install teman-teman untuk, library-nya atau package-nya. Di sini kita akan tunggu proses instalasinya. Oke, harusnya kalau sudah, berhasil, teman-teman bisa intip di bagian, eee, Composer JSON-nya harusnya di sini sudah muncul, library yang baru kita install tadi, namanya adalah Firebase PHP JWT. Oke, kalau udah, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat sebuah, metode baru di, controller atau member controller-nya. Di sini saya akan membuat sebuah metode baru teman-teman, public function, namanya login. Lalu di sini, dia akan menerima sebuah parameter dengan type-nya adalah request. Di sini untuk parameternya kita akan kasih nama request. Lalu di sini kita akan mengambil, data dari body request-nya. Data yang mau kita ambil adalah, email. Lalu di sini kita ambil dari dollar $request, email. Lalu, untuk berikutnya adalah, password. Lalu di sini dollar $request, di sini adalah password. Lalu di sini setelah, datanya kita simpan ke dalam sebuah variabel, berikutnya adalah kita akan melakukan pengecekan ke database. Apakah user dengan email, tersebut ada di database atau enggak. Sini saya akan membuat variabel baru, member sama dengan, eee, saya akan menggunakan model, member, di sini saya pakai where, lalu di sini, where email sama dengan, titik. Oke, koma, email, lalu di sini saya akan menggunakan false. Oke, sip. Lalu berikutnya kita akan melakukan pengecekan, di sini kalau misalnya emailnya tidak ada, atau membernya tidak ketemu, oke kita akan ngasih tahu ke klien bahwa, email atau password-nya salah. Return, respon, lalu di sini, eee, kita akan membuat sebuah objek, message, di sini kita kasih tahu email, or atau password salah. Lalu di sini untuk, status code-nya kita akan menggunakan 401 unauthorized. Oke, kalau udah, berikutnya yang akan kita lakukan adalah, kalau misalnya, user tersebut lolos atau ditemukan, di database atau lolos dari pengecekan pertama kita, selanjutnya yang akan kita lakukan, kita akan melakukan pengecekan apakah paspornya itu sesuai atau tidak. Di sini teman-teman bisa menggunakan, misalnya menggunakan metode kalau misalnya, eee, karena paspornya itu di-hash, kita menggunakan, hash lagi. Oke, hash di sini kita menggunakan, static method check. Lalu di sini kita bisa masukkan value dan juga hash value-nya. Untuk value-nya kita bisa ambil dari dollar, password, lalu untuk hash value-nya kita ambil dari dollar member, lalu di sini adalah password. Nah, di sini kita akan melakukan pengecekan apakah password-nya itu sesuai atau tidak. Kalau misalkan password-nya tidak sesuai, tentu kita akan me-return hal yang sama.
Di sini berarti, kita akan pastekan di bagian sini teman-teman. Oke, ini ada salah, harusnya jangan pakai titik 2 ya, tapi pakai ini. Saya lupa terus. Di sini, karena ini PHP bukan JavaScript ya. Oke, kita ke atas kan. Jadi yang pertama di sini kita melakukan, pengecekan variabel membernya ada atau enggak. Kalau variabel membernya enggak ada, kita akan ngasih tahu bahwa password atau emailnya salah. Kalau, lolos dari pengecekan yang pertama ini, kita akan cek, password-nya, match atau sesuai atau enggak. Kalau password-nya itu enggak sesuai, kita akan kasih tahu ke klien bahwa password-nya itu, atau email atau password-nya salah. Dan berikutnya di sini kita nggak akan men-generate, token dulu teman-teman, kita akan, me-return, sebuah respon di sini, kayak akan kasih message, berarti login berhasil. Oke, ini untuk, responnya kalau berhasil kita seperti ini dulu, nanti kita akan ganti dengan me-generate sebuah token yang kita, generate dengan bantuan package atau library JWT yang baru kita install tadi. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan melakukan, atau membuat sebuah endpoint baru di bagian sini teman-teman. Saya akan membuat sebuah route, lalu di sini metodenya adalah post. Untuk path-nya di sini slash member, lalu slash, login, dan di sini controller-nya yang akan kita panggil adalah member controller. Lalu di sini metode yang mau kita invoke adalah login. Oke, kalau sudah di sini kita save dan kita akan melakukan pengecekan di bagian, HTTP client-nya. Di sini kita akan copy aja untuk bagian sininya teman-teman, lalu di sini kita pastekan dan di sini kita akan menggunakan endpoint login-nya. Di sini metodenya kita ganti jadi post, lalu untuk bodinya kita rubah ke JSON dan di sini data yang akan kita kirimkan adalah email. Emailnya adalah udin@mail.com, lalu untuk, password-nya di sini kita akan tuliskan rahasia. Oke, kalau kita send, nah login berhasil. Ini ada typo, ada kurang L. Oke, artinya kalau, login-nya, sudah sampai sini artinya email dan juga password-nya benar teman-teman. Sekarang kita akan coba cek, misalnya kita akan salahkan di sini bagian, emailnya. Teman-teman kirim, di sini status code-nya 401 dan message-nya email atau password salah. Nih sekarang kalau emailnya benar dan, password-nya kita salahkan, nah kita akan mendapatkan respon yang sama, 401 unauthorized, lalu untuk respon bodinya adalah email atau password salah. Kalau misalnya di sini, eee, kita benar untuk email dan password-nya, kita akan mendapatkan status code-nya 200 dan login berhasil. Nah, kita akan recap dulu biar nggak terlalu panjang. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah di bagian function login ini kita mengambil atau menyimpan, body request-nya ke dalam variabel baru, email sama password. Lalu di sini kita melakukan pengecekan berdasarkan email, apakah member dengan email ini ada atau enggak di database. Kalau membernya enggak ada, kita akan, ngasih tahu ke klien bahwa email atau password-nya salah. Dan kalau misalkan lolos dari pengecekan pertama, kita akan melakukan pengecekan password-nya. Nah, di sini untuk pengecekan password-nya saya menggunakan hash, lalu static method check dari si Laravel, lalu kita masukkan password dari yang dikirimkan oleh klien sama password yang ada di database. Kalau misalkan password-nya itu enggak match, kita akan, eee, memberikan respon bahwa, email atau password-nya salah. Tapi kalau lolos dari pengecekan sini,
maka kita akan mengembalikan respon bahwa login berhasil. Nah, biar videonya tidak terlalu panjang, jadi, saya akan, stop di bagian sini, nanti kita akan lanjutkan, bagaimana cara kita men-generate, token dengan menggunakan, library PHP JWT dari Firebase.